Aliran sungai kecil itu nyaris tak pernah menarik perhatian siapapun. Tenang, dangkal, hanya lewat sebagai irigasi di pinggir kampung Bojongloa, Desa Gandasoli, Kecamatan Pleret, Purwakarta. Tapi siang itu, air yang biasanya jernih berubah menjadi saksi bisu. Sebuah tragedi paling kelam di desa itu. Sabtu 18 Oktober 2025, sekitar pukul 2:30, Hoti, seorang ibu rumah tangga, sangat terkejut ketika diberitahu anak-anak ada sesosok jasad manusia tergeletak di aliran sungai irigasi. Awalnya ia mengira hanya sebuah boneka yang hanyut ke sungai. Namun ketika Hoti dan beberapa warga lain memeriksa lebih dekat, mereka memastikan jika itu adalah sesosok jasad wanita. Menurut Hoti, jenazah ditemukan dalam posisi terlentang di saluran air irigasi, setengah telanjang, hanya mengenakan pakaian dalam dan celana panjang, sementara bagian kepalanya tenggelam di air. Warga pun gempar. Sebagian warga melaporkan peristiwa memilukan ini ke aparat desa dan polisi. Sebagian warga lainnya sibuk mencari informasi. Siapakah jasad wanita itu? Mengapa bisa berada di aliran sungai irigasi dengan kondisi seperti itu? Apakah karena kecelakaan atau karena korban penghilangan nyawa? Saksikan kisah nyata ini secara lengkap dalam tayangan Jejak Kasus X berikut ini. Terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Selamat menyaksikan. Peristiwa penemuan jasad wanita setengah telanjang ini menggemparkan warga kampung Bojongloa, Desa Gandasoli, Purwakarta. Warga terus berdatangan memenuhi pinggiran sungai irigasi. Mereka berusaha melihat peristiwa itu secara dekat. Sebagian warga berkerumun dan berbisik-bisik. Sebagian lagi berusaha menahan napas, mengusap wajah sambil beristighfar. Mereka seolah tidak percaya dengan kejadian tragis di desanya. Suasana siang yang biasanya diwarnai dengan ketenangan berubah menjadi pemandangan mencekam. Telepon ke aparat dilakukan. Tak butuh waktu lama polisi datang. Garis kuning dibentangkan dan dari aliran sungai kecil di bawah terik matahari Purwakarta itu, sebuah kasus besar mulai terbuka. Saat polisi pertama kali tiba di lokasi, mereka langsung menyadari bahwa kasus ini bukan kecelakaan. Posisi tubuh korban, kondisi pakaian, dan lokasi penemuan sudah cukup memberikan gambaran awal ada unsur kekerasan. Unit Inafis Polres Purwakarta bekerja dengan cepat. Mereka memeriksa dan mengambil foto-foto dari berbagai sudut. Tidak ditemukan identitas apapun dalam tubuh korban. Tubuh korban kemudian dibawa ke RSUD Bayu Asih Purwakarta. Dari pemeriksaan awal diketahui berjenis kelamin perempuan, kulit sawo matang, dan berperawakan kurus. Saat ditemukan hanya mengenakan pakaian dalam dan celana panjang warna hitam. Di saat polisi berusaha menyatukan potongan informasi, satu kabar lain muncul. Ada seorang ibu rumah tangga yang mengakui itu adalah anaknya yang tidak pulang sejak Jumat sore. Ia yakin karena pakaian yang dikenakannya baru saja ia belikan. Apalagi ia tidak menemukan pakaian dalam dan celana panjang itu di dalam lemari rumahnya. Ibu itu sangat terkejut dan syok. Jenazah itu adalah JS, gadis remaja berusia 15 tahun, siswi SMP 1 Atap, yang tinggal di Desa Cadas Mekar, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, jenazah itu akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Sartika Asi Bandung guna dilakukan autopsi. Usai dilakukan autopsi, jenazah korban dibawa kembali ke rumah keluarganya. Duka mendalam menyelimuti keluarga JS. Keluarganya masih terlihat syok. Mereka tidak menyangka anak keduanya ini meninggal dengan cara memilukan seperti itu. Selain keluarganya, duka mendalam juga dirasakan teman-teman sekolah JS.
Mereka melakukan doa bersama di rumah duka dan mengiringi jenazahnya hingga ke tempat peristirahatan terakhirnya di pemakaman umum yang lokasinya tidak jauh dari rumah duka di Desa Cadas Mekar, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta. Akhirnya pihak keluarga hanya bisa menunggu dan berharap agar hukum berpihak kepadanya. Mereka pun mendesak pihak kepolisian segera menangkap pelakunya dan menghukum seberat-beratnya agar keadilan dapat benar-benar ditegakkan. JS adalah anak kedua dari pasangan Mimi dan Otim yang tinggal di Desa Cadas Mekar, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta. Di mata ibunya, JS merupakan anak yang pendiam. Ia jarang cerita banyak kepadanya. Sepulang sekolah, biasanya ia akan makan, lalu main HP, atau tidur. Ia lebih betah berdiam diri di rumah, sibuk dengan HP-nya. Ia jarang bergaul keluar rumah. JS, gadis remaja berusia 15 tahun ini, merupakan siswi kelas 2 SMPN di Desa Cadas Mekar. Di kalangan teman-teman sekolahnya, ia dikenal sosok pendiam dan baik. Di sekolah JS juga berperilaku seperti umumnya siswa SMP lainnya. Ia tidak pernah aneh-aneh. Ia jarang cerita soal kehidupannya. Namun, JS memiliki sahabat dekat bernama M, yang sering menjadi curahan hatinya. Menurut keterangan orang tuanya, pada Jumat 17 Oktober 2025, sore hari, JS dijemput sahabatnya M untuk belajar kelompok di rumahnya. Namun sejak itu, JS tidak pernah kembali ke rumah. Informasi dari sahabatnya, seusai belajar kelompok, JS dijemput oleh seorang pria dengan menggunakan sepeda motor. Teman-temannya tidak mengetahui siapa pria tersebut. Menurutnya, pria tersebut bukanlah pacarnya, tapi seseorang yang baru dikenal JS lewat media sosial. Meski keterangan ini masih samar, namun informasi ini cukup menjadi bekal pihak kepolisian untuk menguak tabir peristiwa tragis tersebut. Dengan menggunakan pendekatan scientific crime investigation, polisi akhirnya berhasil mengenali sosok pria yang terakhir berinteraksi dengan JS. Tetapi penyidik masih melakukan pendalaman guna memastikan perannya dalam peristiwa memilukan tersebut. Setelah memperoleh alat bukti yang cukup, perburuan polisi difokuskan kepada seorang pria bernama AA, berusia 23 tahun. Pengejaran terhadap AA berakhir pada Senin malam, 20 Oktober 2025. AA ditangkap di kediamannya di wilayah Kecamatan Pleret, yang lokasinya tidak jauh dari tempat penemuan jasad korban, yakni sekitar 30 meter dari lokasi kejadian. AA tidak melawan saat ditangkap. Dia pasrah, wajahnya lemas. Kedua tangannya berusaha terus menutupi mukanya ketika digelandang petugas kepolisian. Terduga pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut guna mendalami motif dan modus operandi perbuatannya. Polisi telah menetapkan AA, berusia 23 tahun sebagai tersangka. Setelah 20 hari menjalani serangkaian proses pemeriksaan di Mapolres Purwakarta, mahasiswa Politeknik di Purwakarta ini mengakui seluruh perbuatannya. Pada 10 November 2025, polisi membeberkan motif dan modus operandi perbuatan AA kepada awak media. Peristiwa ini bermula ketika JS dan AA berkenalan lewat media sosial pada Oktober 2025. Dari perkenalan singkat itu, keduanya sepakat untuk bertemu pada hari Jumat 17 Oktober 2025. AA menjemput JS dengan menggunakan sepeda motor. Sekitar jam 4 sore di rumah temannya di Kampung Hegermanah, Desa Karoya, Kecamatan Tegalwaru, yang letaknya tidak jauh dari rumah JS. Di rumah AA
Awalnya suasananya normal. Mereka berbincang-bincang santai di ruang tamu. Saat itu, orang tua AA sedang tidak berada di rumah. Suasananya sangat sepi, entah apa yang merasuki pikirannya. Tiba-tiba, AA merayu JS agar mau melakukan perbuatan yang tidak pantas untuk ukuran usianya. Tentu saja, JS menolak dengan keras. Penolakan ini ternyata berujung tragis. Ia emosi dan naik pitam. Tiba-tiba, AA bertindak agresif, menyerang JS dengan kekerasan dan melakukan perbuatan yang tak senonoh. Sebuah tindakan keji yang melanggar batas kemanusiaan dan kehormatan korban. Tindakan AA ini berakibat fatal kepada gadis remaja bertubuh kurus tersebut. JS akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di kamar AA sekitar jam 5 sore. Dari hasil autopsi, JS meninggal dunia akibat kekerasan benda tumpul di leher dan mulut yang menyebabkan terhambatnya saluran napas. Ia pun panik, tetapi kepanikan itu tidak mengarah pada upaya menyelamatkan JS. Justru ia memutuskan melakukan perbuatan di luar nalar. Ia menyembunyikan jasad itu di kamar selama 8 jam, dari jam 5 sore hingga jam 1 dini hari. Saat ibunya pulang, AA bersikap seperti biasa, tetapi kamarnya tetap tertutup. Ia menunggu hingga rumah kembali sepi, lalu sekitar jam 1 dini hari, AA membopong tubuh korban dan membuangnya di aliran sungai irigasi. Sekitar 30 meter dari lokasi kejadian, AA juga mengambil barang-barang milik korban. Keesokan harinya, Sabtu 18 Oktober 2025, sekitar jam 14:30, jasad korban ditemukan warga di aliran irigasi di Kampung Bojongloa, Desa Gandasole, Kecamatan Pleret, Purwakarta. Kini AA harus menjalani hidupnya di tahanan Polres Purwakarta. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti kejahatan seperti pakaian dalam, ponsel, dan sepeda motor. Akibat perbuatannya, AA dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 338 KUH Pidana tentang tindak pidana pembunuhan dan pasal 351 ayat 3 KUH Pidana tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian, serta pasal 362 KUH Pidana tentang tindak pidana pencurian. Tersangka juga dikenakan pasal 6 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual dan pasal 81 dan pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Ancaman hukumannya 16 tahun penjara. Sungai itu masih mengalir seperti biasa, seolah tidak pernah menjadi saksi tragedi. Tetapi bagi keluarga korban, aliran sungai itu menjadi pengingat bahwa dunia yang mereka anggap aman menyimpan sisi gelap yang tidak pernah mereka bayangkan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa media sosial bukan sekadar ruang ngobrol, ia juga bisa menjadi tempat di mana orang dengan niat buruk mengintai, dan anak-anak, remaja, sering menjadi target paling rentan. Bagi AA, seseorang yang seharusnya memiliki masa depan cerah, sebagai mahasiswa, satu tindakan keliru menghancurkan seluruh hidupnya. Tidak ada cara kembali, tidak ada penghapus untuk apa yang telah terjadi. Bagi masyarakat, kisah ini adalah alarm tentang pentingnya edukasi digital, tentang pentingnya mengawasi pergaulan anak, tentang pentingnya mengajarkan batasan diri dan kewaspadaan. Semoga tidak ada lagi kasus ini terulang. Tidak ada lagi anak yang pergi tanpa pulang. Sungai itu akan terus mengalir, tetapi kisah ini biarlah menjadi peringatan yang tidak ikut hanyut. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya. Jangan lupa share, like, subscribe, dan komen untuk cerita-cerita kisah nyata lainnya.